Cerita anak Cindelaras dari Jawa Timur. Kerajaan Jenggala adalah kerajaan yang makmur. Namun, semenjak rajanya yang bernama Raden Putra memiliki selir, semua jadi berubah. Kerajaan yang tadinya tenang, kini selalu bermasalah. Selir raja yang iri dengan permaisuri menjadi dalang semua masalah tersebut. Selir raja ingin mengusir permaisuri dari istana. Suatu ketika, selir bersama tabib raja memfitnah permaisuri. Maaf Paduka, seseorang menaruh racun ke dalam minuman selir. Tidak ada pelayan Paduka yang berani masuk ruangan ini kecuali permaisuri, kata tabib dengan meyakinkan. Raden Putra sangat terkejut dan marah mendengar itu. Ia memerintahkan patihnya untuk membuang permaisuri ke hutan. Untunglah Sang Patih adalah seorang yang bijaksana. Ia sebenarnya tidak tega meninggalkan permaisuri yang sedang mengandung sendirian di hutan. Maafkan hamba permaisuri, hamba tidak punya pilihan lain, kata Patih. Patih membuatkan rumah kecil untuk permaisuri dan kemudian meninggalkannya. Setelah beberapa bulan di hutan, sang putri melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Cinderalas. Karena lahir dan tumbuh di hutan, Cindelaras berteman dengan binatang-binatang di hutan itu. Suatu hari, di saat asik bermain, seekor burung Raja Wali menjatuhkan sebutir telur. Cindelaras mengambil telur itu dan bermaksud menetaskannya. Tetapi secara ajaib, telur itu menetas menjadi seekor anak ayam. Cindelaras sangat menyayangi anak ayam itu. Kian hari, anak ayam itu tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang gagah dan bersuara merdu. Kicauan seperti seekor burung yang tengah bersiul nyaring. Yang lebih mengejutkan adalah, setelah bersiul nyaring, ayam itu berkokok. Kukuruyuk! Tuanku adalah Cindelaras. Rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa. Ayahnya Raden Putra. Cindelaras memperlihatkan ayam jantan itu kepada ibunya. Ibu Cindelaras yang mendengar kokok ayam itu akhirnya menceritakan asal-usul mengapa mereka sampai berada di hutan. Mendengar itu, Cindelaras bertekad mengungkap semua kejahatan selir raja ke istana. Aku akan ke istana, Bu. Aku yakin kebenaran akan menang dan kejahatan akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Setelah diizinkan oleh ibunya, Cindelaras berniat pergi ke istana membawa ayam jantannya. Dalam perjalanan, ada beberapa orang yang sedang mengadu kokok ayam mereka. Cindelaras kemudian dipanggil oleh orang-orang itu. Ayo, kalau berani, adulah kokok ayam jantanmu dengan ayamku. Ayam siapa yang paling keras suaranya? Tantang orang itu. Baiklah, jawab Cinderaras. Ketika diadu, ternyata ayam jantan Cinderaras berkokok lebih keras. Ia mengalahkan semua lawannya satu persatu. Ayam Cindelaras tak terkalahkan. Berita tentang kehebatan ayam Cindelaras tersebar dengan cepat, hingga terdengar oleh Raden Putra. Raden Putra penasaran dengan kokok ayam milik Cinderaras. Ia menyuruh hulu barang untuk mengundang Cindelaras ke istana. Hamba menghadap Paduka, kata Cindelaras dengan santun. Anak ini tampan dan cerdas. Sepertinya ia bukan keturunan rakyat jelata, pikir Baginda begitu melihat sosok Cindelaras. Raden Putra menjelaskan maksud hatinya mengundang Cindelaras ke istana. Raden Putra menantang untuk adu kokok ayam. Cindelaras mau memenuhi tantangan Raden Putra dengan satu syarat.
Jika ayamnya kalah, maka ia bersedia mengabdi mengurus ayam Raden Putra seumur hidupnya. Tetapi jika ayamnya menang, maka setengah kekayaan kerajaan menjadi milik Cindelaras. Raden Putra menyanggupi tantangan Cindelaras. 2 ekor ayam itu mulai berkokok. Ayam Cindelaras berkokok dengan sangat merdu dan lebih keras. Penonton bersorak mengeluh-elukan Cindelaras dan ayam jantannya. Baiklah, aku mengaku kalah. Aku akan menepati janjiku. Tapi, siapakah kau sebenarnya, anak muda? Kata Raden Putra penasaran. Cindelaras lalu membisikkan sesuatu kepada ayamnya. Tak lama kemudian, ayam jantan Cindelaras berkokok keras. Kukuruyuk, tuanku adalah Cindelaras. Rumahnya di tengah rimba. Atapnya daun kelapa, ayahnya adalah Raden Putra. Begitu berulang-ulang. Raden Putra kaget mendengarnya, lalu bertanya, benarkah apa yang aku dengar? Lalu Cindelaras menjawab, benar Baginda. Hamba Cindelaras, ibu hamba adalah permaisuri Baginda. Bersamaan dengan itu, sang patih segera menghadap dan menceritakan semuanya. Aku telah melakukan kesalahan, kata Baginda Raden Putra. Aku akan memberikan hukuman yang setimpal pada selir dan tabibku yang bersekongkol dengannya. Lanjut Baginda dengan murka. Kemudian selir pun dibuang ke hutan. Raden Putra memeluk anaknya dan meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Raden Putra dan hulu balangnya segera menyambut permaisuri di hutan. Akhirnya, Raden Putra, permaisuri, dan Cindelaras berkumpul kembali. Setelah Raden Putra tiada, Cindelaras menggantikan kedudukan ayahnya dan memerintah dengan adil dan bijaksana. Dah ya cerita Cindelarasnya. Jumpa lagi.